Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 12 semester 5 SMK. Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 10, yaitu rencana produksi. Yuk, kita mulai dengan penuh semangat. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu menetapkan rancangan produk, menyusun proses kerja pembuatan prototipe, menghitung biaya produksi, hingga menyusun rencana produksi secara tepat. Pertama, mari kita pahami dulu perbedaan antara barang dan jasa. Barang adalah produk berwujud yang bisa disantun, sedangkan jasa adalah kegiatan yang tidak berwujud tetapi memberi manfaat, seperti jasa guru atau dokter. Barang dapat digolongkan berdasarkan cara memperolehnya, tujuan penggunaannya, proses produksi, kualitas, hingga jaminan. Misalnya, beras termasuk barang ekonomi, roti termasuk barang konsumsi, sedangkan mesin adalah barang produksi. Produk juga bisa berupa teknologi tepat guna, yaitu teknologi yang hemat sumber daya, mudah dirawat, ramah lingkungan, serta memberi manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Setiap produk mengalami siklus hidup, yaitu tahap perkenalan, pertumbuhan, kejenuhan, dan penurunan. Dari sini, produsen bisa menentukan strategi agar produk tetap bertahan di pasar. Dalam membuat produk, ada beberapa tahap penting. Dimulai dari ide produk, seleksi ide, desain awal, pembuatan prototipe, pengujian, desain akhir, hingga implementase atau produksi massal. Gambar kerja dan prototipe sangat penting agar ide bisa diwujudkan dalam bentuk nyata. Prototipe membantu kita menguji apakah produk sesuai kebutuhan sebelum diproduksi secara massal. Proses produksi melibatkan input seperti bahan baku dan tenaga kerja, kemudian diolah dalam proses, menghasilkan output berupa produk, serta ada umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam menyusun rencana produksi, kita juga harus menghitung biaya produksi. Biaya meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dari situ kita bisa menentukan harga pokok produksi. Harga jual produk ditentukan berdasarkan biaya produksi ditambah margin keuntungan. Misalnya, jika biaya produksi Rp400.000 dan ditambah keuntungan 15%, maka harga jual menjadi Rp460.000 sebelum produksi massal. Seorang wirausahawan harus melakukan analisis SWOT agar bisa memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam memproduksi produk. Nah, itu tadi pembahasan mengenai rencana produksi. Semoga kalian bisa memahami bagaimana proses dari ide produk hingga dipasarkan ke konsumen. Ingat, jadilah wirausahawan yang kreatif, inovatif, dan penuh perhitungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.